Bikin nangis. Permainan kotor mama mertua dan mantan istri suamiku. Buat yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Bra, suara gelas yang terjatuh bergema di sudut kafe yang tenang, mengundang perhatian pengunjung yang tengah menikmati kopi di malam mereka. Aku berdiri terpaku, jantungku berdegup kencang saat mataku terarah pada gelas yang jatuh dari tanganku. Airnya membasahi lantai dan celana seorang pria yang duduk di sebelahku. Maaf, Pak. Saya tidak sengaja, kataku gugup, mencoba mengambil kain lap untuk membersihkan tumpahan. Namun, tanganku bergetar. Pria itu, yang tampaknya sedang menunggu pesanannya dengan tenang, kini mengernyit. Ia mengusap noda kopi di celananya, matanya menyipit melihat kekacauan yang kubuat. Haduh, celana saya kotor semua ini, desisnya dengan nada kesal. Iya, Pak, saya benar-benar minta maaf, kataku pelan, suaraku hampir tertelan ketakutanku sendiri. Sebelum aku sempat melanjutkan, managerku datang dengan langkah cepat, wajahnya merah padam. Ada apa ini, Zah? Suaranya memotong suasana, penuh amarah. Aku menghela napas dalam-dalam, tahu apa yang akan datang. Ini, Pak, saya tadi nggak sengaja menjatuhkan gelas. Jawabku, mataku menunduk tak berani menatap langsung. Astaga, managerku berbalik ke arah pria yang celananya basah. Pak Herlan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kesalahan ini sepenuhnya tanggung jawab kami. Saya akan segera memecat karyawan ini. Sontak, jantungku hampir berhenti mendengar kata-kata itu. Dipecat? Aku baru saja beberapa bulan bekerja di sini, belum sempat menstabilkan keuanganku setelah merantau dari desa. Namun, sebelum aku sempat bereaksi, suara pria yang tadi dipanggil Herlan terdengar menenangkan situasi. Tidak usah, Pak. Tidak perlu memecat dia. Itu hanya kecelakaan kecil. Tidak apa-apa, kata Herlan dengan tenang. Aku terkejut. Tatapanku bertemu dengan matanya, dan ada sesuatu dalam cara ia menatapku, bukan dengan marah, melainkan dengan rasa penasaran yang lembut. Oh ya, namaku Azizah, dan tak pernah terlintas di pikiranku bahwa peristiwa kecil di kafe itu akan mengubah hidupku. Gelas yang terjatuh, tumpahan kopi, dan tatapan tajam dari seorang pria bernama Herlan adalah awal dari segalanya. Herlan, pria yang kini menjadi suamiku, bukanlah orang biasa. Dia adalah pengusaha sukses di kota besar, anak tunggal dari keluarga kaya raya, dengan ibunya, Nyonya Ratna, yang terkenal keras kepala dan arogan. Mereka berasal dari kalangan terpandang, lingkungan yang sangat berbeda dengan dunia kecilku di desa. Saat pertemuan itu, aku tak tahu banyak tentang Herlan. Hanya rumor yang sering terdengar dari karyawan kafe lain bahwa dia adalah tamu spesial, pelanggan tetap yang dihormati karena pengaruhnya. Namun, apa yang terjadi setelah pertemuan kami jauh lebih dari sekadar insiden kecelakaan kecil. Herlan saat itu sedang berada dalam masa sulit setelah pernikahannya dengan Friska, seorang wanita yang juga berasal dari keluarga terpandang, sahabat Nyonya Ratna, hancur berantakan. Friska ketahuan berselingkuh dengan mantan kekasihnya, dan Herlan sendiri yang memergoki mereka, menghancurkan segala kepercayaan yang ia miliki pada pernikahan itu. Namun, meski baru saja mengalami luka emosional dari perceraiannya, Herlan tampak tenang di depanku hari itu. Ketika managerku berteriak dan mengancam akan memecatku, Herlan seolah melihat sesuatu yang berbeda. Bukannya ikut marah seperti yang diharapkan manajer atau pengunjung lain, Herlan justru menghentikan semua keributan. Dia meminta agar aku tidak dimarahi, dan bahkan menyuruhku duduk untuk menemaninya dan berbicara padaku dengan lembut. Aku tak tahu apa yang membuatnya begitu, tapi ketika kami mulai berbincang, percakapan itu terasa mengalir dengan mudah, seolah kami sudah saling mengenal sejak lama. Oh, kamu baru bekerja di sini ya? Tanya Herlan, senyum tipis di wajahnya. Iya, Pak. Saya baru beberapa bulan di sini, jawabku pelan,
merasa canggung. Herlan tertawa kecil. Panggil saja Herlan, tidak perlu terlalu formal, ucapnya. Aku tersenyum canggung, merasa sedikit lega karena ia tampaknya tidak terlalu mempermasalahkan kejadian tadi. Percakapan kami berlanjut. Dia bertanya tentang kehidupanku, tentang bagaimana aku merantau ke kota untuk mencari pekerjaan, dan aku tanpa sadar mulai menceritakan kisah hidupku. Tentang bagaimana aku meninggalkan desa untuk mencari nafkah setelah ayahku sakit, dan keluargaku membutuhkan uang untuk biaya pengobatan. Herlan mendengarkan dengan seksama, matanya tak pernah lepas dari wajahku, seolah dia benar-benar tertarik pada setiap kata yang kuucapkan. Aku jarang bertemu orang sepertimu di sini, kata Herlan sambil menyandarkan tubuhnya di kursi. Kamu terlihat anggun dan damai. Tidak banyak orang yang punya aura seperti itu. Aku hanya tersenyum, tak tahu harus berkata apa. Perasaanku campur aduk antara bingung dan heran. Bagaimana bisa seorang pria seperti Herlan, yang terlihat begitu mapan dan berharisma, tertarik dengan sosokku yang hanya seorang pelayan kafe? Sejak hari itu, Herlan sering datang ke kafe, bukan hanya untuk minum kopi, tapi juga untuk bertemu denganku. Setiap kali dia datang, kami selalu mengobrol panjang lebar. Ada sesuatu dalam cara Herlan berbicara yang membuatku merasa nyaman, meskipun dia adalah pria yang sangat berbeda dari lingkungan tempatku dibesarkan. Hubungan kami berkembang perlahan, tanpa ada tekanan atau paksaan. Herlan seringkali memuji kesederhanaanku. Dia mengatakan bahwa di tengah gemerlap kehidupan kota yang serba mewah dan penuh ambisi, dia menemukan kedamaian dalam kejujuran dan ketulusan yang kulihatkan. Kamu berbeda dari wanita-wanita yang pernah aku temui, katanya suatu hari ketika kami duduk bersama setelah jam kerjaku selesai. Bukan hanya karena penampilanmu yang sederhana dengan jilbabmu, tapi karena cara kamu memandang hidup. Kamu menghargai hal-hal kecil, hal-hal yang banyak orang anggap sepele. Aku hanya tersenyum mendengar kata-katanya, karena bagiku, hal-hal yang kusebut kecil, itu adalah kenyataan hidupku sehari-hari. Tapi mungkin benar, di kota ini, di mana orang-orang berlomba mengejar kekayaan dan status, nilai-nilai seperti kejujuran dan kesederhanaan menjadi barang langka. Aku tidak pernah berpikir bahwa hal-hal yang aku anggap biasa justru bisa menjadi daya tarik bagi seseorang seperti Herlan. Hubungan kami terus berjalan. Herlan mulai sering mengajakku keluar setelah jam kerjaku selesai. Dia tidak pernah mengajakku ke tempat-tempat mewah atau restoran mahal. Kami lebih sering pergi ke taman kota, duduk di bangku panjang sambil menikmati sore. Herlan sering berkata bahwa ia menyukai suasana sederhana seperti itu, di mana ia bisa merasa lebih santai dan terbebas dari segala tekanan hidupnya. Zah, kadang, yang aku butuhkan hanyalah ketenangan, bukan kemewahan, dan aku melihat semuanya ada di diri kamu, katanya saat kami duduk di bawah pohon rindang suatu sore. Aku merasa nyaman berada di sampingnya. Meski dalam hati kecilku, aku masih bertanya-tanya apakah hubungan ini bisa bertahan lama. Herlan berasal dari dunia yang sangat berbeda, dan meskipun ia tidak pernah mempermasalahkan latar belakangku, aku tahu bahwa keluarganya, terutama ibunya, Nyonya Ratna, mungkin tidak akan dengan mudah menerima aku. Namun, Herlan terus meyakinkanku. Dia tidak hanya menunjukkan perhatian, tetapi juga selalu ada untuk mendengarkan dan memberi dukungan. Pada saat yang sama, aku mulai merasa bahwa hubungan ini bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang saling melengkapi. Aku yang sederhana dan polos dari desa, sementara Herlan yang cerdas dan tegas dari kota besar, dua dunia yang tampaknya bertolak belakang, tapi entah bagaimana bisa saling melengkapi. Suatu hari, Herlan mengajakku ke tempat yang menurutnya begitu istimewa baginya. Aku ingin menunjukkan sesuatu, katanya dengan senyum khasnya. Aku mengikutinya, dan kami tiba di sebuah lahan kosong yang indah, berada di pinggiran kota dengan pemandangan yang luas. Di sana, hanya ada rumputan dan pohon-pohon tinggi. Ini lahan milikku, katanya sambil menatap ke arah cakrawala. Aku punya mimpi untuk membangun rumah di sini, tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kota.
tempat di mana aku bisa merasa damai. Aku tertegun mendengar pengakuannya. Kenapa kau tidak melakukannya sekarang? Herlan tersenyum tipis. Aku butuh alasan yang kuat untuk memulai semuanya dari awal. Dan sekarang, aku merasa sudah punya alasan itu. Aku tahu maksudnya. Dia tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Perasaan itu sudah jelas tersirat dalam cara dia memandangku. Dalam beberapa bulan ini, kami sudah berbagi begitu banyak hal, dari kebahagiaan hingga kekhawatiran. Perlahan, aku mulai jatuh cinta padanya. Tidak hanya karena kebaikan dan perhatiannya, tetapi juga karena dia memperlihatkan sisi manusiawi yang jarang kutemui pada pria lain. Namun, tidak semua hari kami dipenuhi dengan momen indah. Ada hari-hari di mana aku merasa ragu, apakah hubungan ini benar-benar bisa berjalan? Apakah Herlan benar-benar bisa melawan tekanan dari keluarganya, terutama dari ibunya? Herlan selalu meyakinkanku, tetapi aku tahu, cepat atau lambat, kami harus menghadapi kenyataan. 4 bulan yang penuh dengan keindahan, kebahagiaan, dan juga rencana masa depan sudah aku lalui dengan Herlan. Setiap momen yang kulalui bersama Herlan adalah sesuatu yang tak akan pernah kusesali. Aku tahu, meski tantangan di depan mungkin sulit, aku akan tetap memperjuangkan hubungan ini. Setelah hampir 4 bulan menjalin kasih dengan Herlan, akhirnya tibalah saat yang tak terhindarkan. Herlan memutuskan untuk memperkenalkanku kepada ibunya, Nyonya Ratna. Aku tahu betul reputasi Nyonya Ratna sebagai wanita yang keras, berkuasa, dan arogan. Bukan hanya dalam keluarga, tetapi juga dalam lingkungan sosialnya yang terdiri dari orang-orang terpandang. Nyonya Ratna adalah tipe orang yang mengatur segala hal sesuai keinginannya, dan aku bisa merasakan bahwa kehadiranku akan menjadi ancaman bagi kendalinya terhadap Herlan. Apalagi setelah Ratna kehilangan suaminya yang berarti Herlan akan menjadi pewaris tunggal kekayaan keluarganya, dan Ratna tidak mau kekayaan itu jatuh ke orang lain. Hari itu, aku mengenakan pakaian terbaikku yang sudah dibelikan oleh Herlan, gaun sederhana dengan warna pastel, dan tentu saja hijab yang selalu aku kenakan. Meski mencoba tenang, hatiku berdebar kencang. Setiap langkah yang kutapaki menuju rumah besar Nyonya Ratna membuatku semakin gugup. Herlan berusaha menenangkanku, menggenggam tanganku dan berkata, "Udah gak apa-apa, aku di sini, tenang saja. Kita hadapi ini bersama." Namun, setenang apapun Herlan, aku tahu ini bukan hanya sekadar pertemuan biasa. Pertemuan ini akan menentukan masa depan kami. Ketika kami tiba di rumah mewah itu, aku segera merasakan atmosfer dingin yang menusuk. Nyonya Ratna sudah menunggu di ruang tamu besar dengan dekorasi klasik yang mencerminkan kekayaan dan status sosial mereka. Di sana, aku berdiri dengan gugup di samping Herlan, berhadapan dengan wanita yang sudah jelas tak menyukaiku sejak awal. Tatapan pertama Nyonya Ratna begitu dingin dan tajam. Dia menatapku dari atas sampai bawah dengan sorot mata yang penuh penilaian, seolah-olah menimbang setiap kekurangan yang bisa dia temukan. "Oh, ini toh yang namanya Azizah, gadis desa pilihanmu itu ya Herlan?" Kalimat pertamanya langsung menusuk, membuat tubuhku terasa kaku. Aku tersentak, tapi berusaha tetap tenang. Meskipun jantungku berdetak kencang, aku menundukkan kepala, mencoba menahan perasaan malu yang membuncah. Herlan, seperti yang sudah kuduga, langsung mencoba membela diriku. "Mah, Azizah adalah perempuan baik. Kesederhanaan dan kebaikan hatinya yang membuatku jatuh cinta," kata Herlan dengan nada tegas, meskipun aku tahu hatinya pun sedang gelisah. Namun, Nyonya Ratna tidak mau mendengarkan. "Kamu sudah membuat kesalahan besar dengan menceraikan Friska, dan sekarang kamu ingin menikahi orang seperti dia, yang menurut Mama tak pantas untuk keluarga kita ini." Suaranya penuh cemoohan, nadanya begitu sinis. Tatapannya mengarah padaku seperti aku hanyalah pesuruh yang tak layak masuk ke lingkaran sosial mereka. Apa yang akan orang-orang bilang? Menantu dari desa, bekerja sebagai pelayan kafe? Ini memalukan, Herlan.
Perdebatan antara Herlan dan Nyonya Ratna semakin panas. Herlan dengan keras kepala berusaha membela pilihannya, sementara Nyonya Ratna terus mempermasalahkan latar belakangku. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seolah-olah menusuk hati dan harga diriku. Aku tahu, tidak ada satupun argumen yang bisa memadamkan kebencian Nyonya Ratna terhadapku. Di sisi lain, aku tidak bisa menyalahkannya sepenuhnya. Herlan baru saja bercerai dari Friska, wanita yang berasal dari keluarga terpandang, yang juga sahabat dekat Nyonya Ratna. Kehadiran Friska dalam hidup Nyonya Ratna bukan hanya sebagai mantan menantu, tapi juga sebagai simbol status dan kehormatan. Kehilangan Friska adalah pukulan besar bagi Nyonya Ratna, dan kini aku datang, seorang gadis desa yang dianggap tidak layak menggantikan posisi itu. Meski akhirnya Nyonya Ratna menyerah, aku tahu bahwa persetujuannya hanya terjadi karena Herlan bersikeras. Raut wajahnya menunjukkan ketidakikhlasan, dan aku sadar bahwa meskipun aku menikah dengan Herlan, aku tidak akan pernah benar-benar diterima dalam keluarga ini. Pernikahan kami akhirnya digelar 1 bulan kemudian, namun kebahagiaan yang seharusnya ada di hari itu terasa jauh dari kenyataan. Herlan berusaha sebaik mungkin untuk membuat acara sederhana namun bermakna, sesuai keinginan kami berdua. Kami memilih resepsi yang tidak terlalu besar, hanya mengundang keluarga dekat dan beberapa teman. Tapi aku tahu, ada banyak hal yang terjadi di balik layar yang membuat hatiku terluka. Keluargaku datang dari desa, ibu, ayah, dan adik-adikku yang sederhana. Mereka semua mengenakan pakaian terbaik yang mereka miliki, wajah mereka dipenuhi dengan kebanggaan dan kebahagiaan. Tapi ketika mereka tiba di rumah besar Nyonya Ratna, senyuman di wajah mereka perlahan memudar. Nyonya Ratna, yang seharusnya menyambut mereka dengan hangat sebagai bagian dari keluarga, justru menunjukkan ketidakpeduliannya. Dia nyaris tidak menoleh saat keluargaku masuk, dan sikapnya yang dingin membuat suasana canggung. Bahkan, tanpa ragu, Nyonya Ratna sengaja mengundang Friska ke acara pernikahan kami, sebuah tindakan yang jelas ditujukan untuk merusak kebahagiaan kami. Friska, dengan senyuman sinisnya, tampak menikmati setiap momen, seolah-olah dia masih memiliki tempat di kehidupan Herlan. Di depan para tamu, Nyonya Ratna tidak bisa menyembunyikan ketidaksukaannya. Setiap kali berbicara, dia selalu menyisipkan sindiran tentang latar belakang keluargaku. Keluarga dari desa memang berbeda ya, mereka tidak terbiasa dengan etika kota, ucapnya dengan nada tajam, diikuti dengan tawa kecil Friska. Aku melihat wajah ayah dan ibuku yang mulai pucat, tapi mereka berusaha tetap tenang, meski jelas merasa sangat tidak nyaman. Hatiku hancur melihat keluargaku dipermalukan di acara pernikahanku sendiri. Mereka datang dengan niat baik, penuh cinta, tapi harus menghadapi penghinaan dari orang-orang yang merasa diri mereka lebih tinggi. Aku merasa marah, sedih, dan bersalah di saat yang sama. Keluargaku tidak pantas diperlakukan seperti ini, tapi aku tidak bisa berbuat banyak. Di tengah acara, aku melihat ayahku membisikkan sesuatu kepada ibuku. Mereka akhirnya memutuskan untuk pergi lebih awal, tanpa menunggu acara selesai. "Maaf, Nak," kata ayahku lirih sebelum mereka pergi. "Kami tidak bisa tinggal lebih lama. Ini bukan tempat kami pulang dulu ya Nak, gak apa-apa kan?" "Iya Pak, hati-hati ya Pak." Aku hanya bisa menangis dalam diam. Di hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupku, aku justru merasa seolah-olah telah kehilangan segalanya. Pernikahan yang seharusnya menjadi simbol penyatuan dua keluarga, justru menjadi saksi perpecahan dan penghinaan. Meskipun Herlan ada di sisiku, hatiku terasa kosong. Aku tahu bahwa sejak saat itu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Sebenarnya ayah dan ibuku memang menolak keras pernikahan kami bukan karena tidak setuju namun, karena mereka tahu diri bahwa keluargaku tidak pantas bersanding dengan keluarga Herlan. Namun Herlan terus meyakinkan kedua orang tuanku agar memberikan izin menikah,
hingga kedua orang tuaku pun luluh melihat perjuangan Herlan. Di tengah segala kepedihan itu, aku tetap berusaha kuat. Aku tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tapi demi cinta dan komitmen kami, aku bertekad untuk tetap bertahan. Meski Nyonya Ratna dan Friska mencoba merusak kebahagiaan kami, aku percaya bahwa cinta sejati selalu menemukan jalannya. Tapi, hanya waktu yang akan menjawab, apakah cinta itu cukup kuat untuk melawan semua rintangan yang ada di depan kami. Setelah pesta pernikahan yang penuh ketegangan itu, aku resmi menjadi istri Herlan dan tinggal di rumah besarnya yang megah. Meski aku telah resmi menjadi bagian dari keluarganya, sejak hari pertama, aku bisa merasakan bahwa Nyonya Ratna tidak akan pernah menerimaku dengan sepenuh hati. Rumah yang tampak mewah dan nyaman dari luar, berubah menjadi tempat yang dingin dan menyesakan bagi diriku. Setiap pagi, aku bangun lebih awal sahal subuh dan kemudian berdoa dengan berharap bisa menjalani hari dengan damai. Namun, kenyataannya jauh dari itu. Nyonya Ratna selalu menemukan alasan untuk mengomentari segala hal yang kulakukan. Tidak ada yang pernah benar di matanya. Bahkan sebelum sarapan selesai disiapkan oleh Mak Ijah, Nyonya Ratna sudah menatapku dengan pandangan penuh kritik, seolah-olah aku tak layak berada di meja makan yang sama dengannya. "Zah, enak banget ya, santai gitu. Lihat itu, debu di sudut ruangan. Perempuan desa sepertimu memang tidak tahu bagaimana cara menjaga rumah besar seperti ini ya," katanya suatu pagi, suaranya terdengar sinis. Aku hanya bisa diam dan menunduk. Setiap kata-katanya menusuk hatiku, tapi aku tak pernah ingin melawan. Aku tak ingin menambah masalah dalam rumah tangga kami, terutama karena aku tahu Herlan sudah cukup tertekan dengan pertentangan ibunya sejak awal. Hari demi hari berlalu, dan sikap Nyonya Ratna semakin buruk. Ia memperlakukan diriku seperti seorang pembantu di rumahnya sendiri. "Azizah, bersihkan dapur. Mak Ijah tak akan mengurus semuanya sendiri. Setelah itu cuci pakaian Herlan. Aku tak mau tangan Mak Ijah yang mengurus pakaian anakku." Setiap tugas yang diberikannya selalu dengan nada perintah, tanpa sedikit pun rasa hormat sebagai mertua kepada menantu. Pak Parjo, supir keluarga, dan Mak Ijah, pembantu rumah tangga yang sudah bekerja lama di rumah itu, seringkali memandangku dengan rasa iba. Kadang, Mak Ijah mencoba membantu di balik punggung Nyonya Ratna, mengambil alih beberapa pekerjaan yang diberikan kepadaku. Namun, setiap kali Nyonya Ratna muncul, aku harus kembali memegang sapu, kain pel, atau mengurus pekerjaan rumah lainnya. Suatu hari, Mak Ijah berbicara kepadaku dengan suara rendah saat Nyonya Ratna sedang keluar. "Neng Azizah, maaf ya, saya tahu Neng gak pantas diperlakukan begini. Tapi, kita gak bisa melawan Nyonya. Dia keras sekali orangnya, apalagi sama Neng," katanya sambil mengusap punggung tanganku dengan penuh simpati. Aku tersenyum lemah. "Terima kasih, Mak Ijah. Saya tahu, makanya saya diam saja, Mak." Malamnya, ketika Herlan pulang dari kantor, ia selalu tersenyum hangat kepadaku, seolah semua masalah sirna saat ia ada di rumah. Herlan adalah suami yang baik, penuh perhatian, dan aku tahu dia mencintaiku dengan tulus. Setiap kali ia menyapaku, aku berusaha menyembunyikan semua beban yang kurasakan di bawah senyumanku. Aku tak ingin membuatnya khawatir atau menambah ketegangan antara dia dan Nyonya Ratna. Namun, semakin lama, beban ini semakin berat. Ada kalanya aku merasa seperti tak tahan lagi. Nyonya Ratna terus mencari-cari kesalahanku. Bahkan hal sekecil apapun menjadi alasan baginya untuk mengkritikku. Suatu pagi, ketika aku tengah mempersiapkan sarapan, Nyonya Ratna menghampiriku di dapur dengan tatapan dinginnya. "Kamu pikir, hanya karena sudah menikah dengan Herlan, kamu bisa santai-santai di sini?" tanyanya tajam. "Aku tahu perempuan seperti kamu. Kamu pikir kamu bisa menjerat anakku dengan penampilan sederhana dan sikap patuhmu itu? Jangan kira aku bodoh."
Aku terdiam, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk mataku. Saya tidak pernah berpikir seperti itu. Bu, jawabku pelan. Nyonya. Ratna mendengus. Omong kosong. Aku tidak percaya perempuan sepertimu punya niat baik. Kamu hanya ingin memanfaatkan kekayaan keluarga ini. Hatiku remuk mendengar tuduhan-tuduhan itu, tapi aku tetap menahan diri. Aku tahu jika aku membalasnya, situasi hanya akan semakin buruk. Di malam hari, aku menangis diam-diam di kamar, di mana hanya tembok yang menjadi saksi betapa beratnya beban yang kupikul. Meski begitu, aku tidak pernah berani bercerita kepada Herlan. Setiap kali ia menanyakan bagaimana hariku, aku selalu menjawab dengan senyuman. Semua baik-baik saja, Mas. Aku tahu Herlan mencintaiku, tapi aku juga tahu dia mencintai ibunya. Aku tak ingin menjadi sumber perpecahan dalam keluarga ini, karena Herlan sudah cukup bersusah payah meyakinkan Nyonya Ratna untuk menerima pernikahan kami. Waktu berlalu, dan aku hanya bisa berharap bahwa suatu hari, sikap Nyonya Ratna akan berubah, bahwa mungkin ia akan melihat ketulusan hatiku. Namun, semakin lama aku tinggal di rumah itu, semakin aku merasa bahwa aku tidak akan pernah benar-benar diterima. Setiap hari adalah perjuangan, bukan hanya untuk membuktikan diriku, tapi juga untuk bertahan di tengah tekanan yang begitu besar. Aku mencintai Herlan dengan segenap hatiku, tapi aku mulai bertanya-tanya, sampai kapan aku bisa bertahan dalam keadaan ini? Apakah cinta kami cukup kuat untuk mengatasi kebencian dan hinaan yang terus-menerus dari ibunya? Perlahan, keraguan mulai tumbuh di dalam diriku. Aku ingin percaya bahwa cinta kami bisa mengalahkan segalanya. Tapi dalam kesendirianku, aku mulai merasa bahwa mungkin hidup ini bukan tentang menang melawan Nyonya Ratna, melainkan tentang bertahan dengan harga diri yang terus-menerus diinjak-injak. Dan di saat-saat seperti itu, aku hanya bisa menengadahkan tangan, berdoa agar Allah memberiku kekuatan untuk terus melangkah ke depan, meskipun langkahku terasa begitu berat. Seiring berjalannya waktu, aku berpikir Nyonya Ratna akan melunak dan menerima keberadaanku di rumah ini. Namun, harapan itu pupus. Alih-alih membaik, situasinya justru semakin buruk. Nyonya Ratna yang sudah keras dan penuh kebencian terhadapku, kini menemukan sekutu yang lebih kejam, Friska, mantan istri Herlan. Ia sengaja menagajak Friska ke rumahnya. Suatu hari, tak lama setelah Herlan berangkat ke kantor, pintu rumah besar itu terbuka, dan Friska masuk dengan santai, seolah rumah ini masih miliknya. Wajahnya tersenyum sinis saat pandangannya tertuju padaku yang sedang membereskan ruang tamu. Aziza si gadis desa, Friska mulai bicara dengan nada meremehkan, sepertinya kamu cocok sekali dengan sapu di tanganmu itu. Sudah kelihatan peranmu di sini, ya? Pembantu keluarga. Aku terdiam, berusaha menahan amarah yang sudah mulai menyelimuti hatiku. Namun, itu baru permulaan. Nyonya Ratna kemudian muncul dari kamarnya, menyambut Friska dengan senyum penuh konspirasi. Mereka berdua duduk di sofa dengan anggun, seolah-olah aku hanyalah debu di bawah kaki mereka. Azizah, ambilkan teh untuk Friska. Dan cepat sedikit. Perempuan desa seperti kamu harus tahu cara melayani tamu, kan? Perintah Nyonya Ratna tanpa sedikit pun memandangku. Aku bergegas ke dapur, air mataku sudah mulai mengalir, tapi aku tak ingin menunjukkan kelemahanku. Kurasakan gemetar di tangan saat menuangkan teh panas ke dalam cangkir, sambil menguatkan diri agar tidak terbawa emosi. Setelah itu, aku kembali ke ruang tamu dan meletakkan cangkir teh di hadapan Friska. Friska memandangi teh itu sebentar, lalu mendengus. Teh apa ini? Rasanya seperti air cucian beras. Bahkan membuat teh pun kamu tidak bisa, katanya sambil tertawa terbahak-bahak, kemudian menyiramkannya ke wajahku. Nyonya Ratna pun ikut tertawa, dan mereka saling bertukar pandang seolah sedang menikmati permainan menghina ini. Setiap hari, setelah Herlan berangkat kerja, Friska selalu datang.
Dan setiap kali dia datang, hinaan-hinaan pedas menghujaniku tanpa henti. Aku heran, apa yang Herlan lihat darimu? Kamu cuma perempuan kampung dengan hijab polos itu. Mungkin Herlan cuma kasihan. Ya, mungkin itu sebabnya, atau juga mungkin kamu pakai pelet buat merebut hati Herlan, kata Friska suatu hari dengan nada mengejek. Nyonya Ratna, yang biasanya mendikteku untuk mengerjakan pekerjaan rumah, kini mempercayakan Friska untuk ikut, mengontrol, hidupku seperti memang sudah disengaja agar Friska bisa mengerjaiku. Setiap kali Friska datang, ia dengan seenaknya memerintah, seperti seorang majikan kepada pembantunya. Azizah, bersihkan kamar atas. Ah, jangan lupa juga cuci mobilku, aku harus pergi sore nanti, katanya dengan nada penuh perintah. Aku seringkali merasa sakit hati, terhina, dan tak berdaya. Tidak hanya diperlakukan sebagai orang luar di rumah ini, aku sekarang secara langsung dipermalukan oleh dua wanita yang seharusnya tidak lagi ada dalam hidup kami. Namun, Friska selalu datang dengan satu tujuan, untuk menegaskan bahwa meski aku adalah istri sah Herlan, dia masih merasa lebih berhak atas segalanya. Suatu hari, setelah Friska menghina masakanku dengan menyebutnya makanan ternak, aku tidak bisa lagi menahan tangis. Aku masuk ke dapur, berjongkok di sudut ruangan, menangis terseduh-seduh. Pak Parjo, supir keluarga yang kebetulan lewat, melihat keadaanku dan mencoba menghibur. Maaf ya, Neng Azizah, katanya dengan lirih, saya tahu ini nggak adil, tapi Nyonya Ratna memang keras sejak dulu. Dan Friska, dia itu serigala berbulu domba Neng. Aku hanya bisa mengangguk sambil terus menangis. Aku tahu mereka semua prihatin padaku, tetapi tidak ada yang bisa berbuat banyak, karena takut kehilangan pekerjaan. Meski begitu, rasanya teramat sulit menanggung semua ini seorang diri. Setiap hari, nyaris tanpa henti, hinaan-hinaan mereka membuatku merasa tak berharga. Suatu sore, saat Herlan pulang lebih awal dari biasanya, ia melihat Friska sedang duduk santai di ruang tamu bersama Nyonya Ratna. Mereka sedang tertawa ketika aku keluar dari dapur membawa nampan berisi minuman. Wajah Herlan langsung berubah tegang. Friska, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Herlan dengan nada heran. Oh, Herlan, Friska tersenyum, seolah tak ada apa-apa. Aku hanya berkunjung, Mamah mengundangku untuk minum teh. Aku rindu suasana rumah ini. Herlan menatap ibunya dengan penuh ketegasan. Mah, kenapa Friska masih sering datang ke sini? Bukankah ini rumahku sekarang? Nyonya Ratna menjawab dengan datar, Friska kan juga masih keluarga kita. Tidak ada yang salah dengan kunjungannya. Dia tahu bagaimana menjaga rumah ini, tidak seperti perempuan desa yang kamu bawa masuk ke sini. Perdebatan pun terjadi, suara Herlan mulai naik. Azizah adalah istriku sekarang, Mah. Seharusnya Mamah menghormati dia, bukan malah memperlakukan dia seperti ini. Friska tidak ada urusan lagi di sini. Nyonya Ratna menjawab dengan sinis, aku hanya memberikan apa yang pantas untuk istrimu, Herlan. Kalau dia tak bisa menyesuaikan diri, dia tak akan pernah cocok di keluarga ini. Hatiku semakin hancur mendengar kata-kata itu, tapi aku tetap diam. Herlan tampak marah dan kecewa, tapi aku tahu ia terjebak di antara cinta pada ibunya dan tanggung jawabnya padaku. Namun, aku mulai merasa bahwa di rumah ini, tak peduli seberapa keras aku berusaha, aku akan selalu dipandang rendah oleh Nyonya Ratna dan Friska. Dengan penuh amarah, Herlan akhirnya memerintahkan Friska untuk tidak datang lagi ke rumah ini. Friska hanya tersenyum puas. Tahu bahwa racun yang ditinggalkannya sudah cukup untuk merusak kedamaian hidupku. Dia pergi dengan langkah anggun, tapi aku tahu kepergiannya hanyalah sementara. Sementara Nyonya Ratna, meski tidak lagi berkata apa-apa, jelas tidak akan pernah berhenti mencari cara untuk menghancurkan kebahagiaanku. Dalam diam,
Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah cinta kami cukup kuat untuk menghadapi semua ini? Atau aku hanya menunggu hari ketika segalanya runtuh, meninggalkan diriku yang terluka dan sendirian di dunia yang penuh kebencian ini?